Keakraban Madam Pang dengan Erick Thohir, fans Oxford geram, anggap Indonesia lelucon itu lapangan apa sawah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terlihat asyik bercengkrama dengan Ketua Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT Nualpan Lamsam atau yang biasa dikenal Madam Pang. Momen keakraban keduanya terjadi saat tengah menonton partai final Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung pada Minggu 13 Juli 2025. Pertandingan tersebut tentunya menyita perhatian sepak bola Indonesia, khususnya untuk masyarakat Bandung. Berdasarkan pantauan tv1news.com di lokasi, Erick Thohir dan Madam Pang terlihat duduk berdampingan di tribun VIP Stadion Sijalak Harupat. Keduanya terlihat sangat kompak dengan mengenakan busana serasi dengan pakaian serba hitam. Terlihat jika pada awalnya Erick Thohir dan Madam Pang saling bertukar sapa saat hendak memasuki area tribun VIP. Keduanya pun terpantau berjalan beriringan hingga akhirnya duduk bersebelahan dengan tokoh penting lainnya. Erick Thohir dan Madam Pang terlihat kerap berbincang satu sama lain, bahkan keduanya nampak sangat akrab. Tak jarang, jika keduanya juga menunjukkan ekspresi tertawa di tengah-tengah obrolan tersebut. Momen keakraban keduanya bisa menjadi pertanda baik, khususnya bagi sepak bola Indonesia maupun Thailand. Pasalnya, baik PSSI dan FAT berpeluang untuk bisa kembali menjalin kerjasama setelah bergulirnya Piala Presiden 2025. Madam Pang sendiri merupakan sosok yang sangat penting bagi sepak bola Thailand, mengingat dirinya menjabat sebagai ketua FAT. Sementara itu, hujan lebat mengguyur Stadion Sijalak Harupat Bandung, lapangan pun terlihat sangat hancur, terlihat sirkulasi bola tidak berjalan dengan baik. Fan Oxford pun sampai menghina habis-habisan pemilihan stadion final Piala Presiden 2025 yang dianggap sangat tidak layak. Tentu ini menjadi blunder fatal dari PSSI, yang mana niat awal dari gelaran Piala Presiden kali ini adalah untuk mengenalkan Indonesia di kancah dunia yang akhirnya berakhir dengan hinaan dari fans asal Inggris. Padahal Indonesia sendiri tidak kekurangan lapangan bagus, contoh saja GBK. Kenapa final ini tidak digelar di GBK saja? Yaps, beginilah komentar fans Oxford United yang dikutip dari platform X yang geram melihat lapangan final Piala Presiden 2025. Seperti akun @remixprince, aku tak bisa melihat ini sebagai lapangan. Stadion ini sangat jelek. Aku tak bisa membayangkan tim Oxford yang biasa main di lapangan bagus, tiba-tiba bermain di lapangan yang becek. Aku tak bisa membayangkan betapa sulitnya mereka. Komentar dari @breadfootball. Lapangan ini sangat membahayakan bagi pemain, kata @plumby. Sekali lagi, tujuan dari Piala Presiden ini adalah untuk membuktikan bahwa Indonesia sangat layak menjadi tuan rumah untuk berbagai event besar berbasis internasional. Namun kejadian ini sepertinya bukan dapat pujian dari fans luar, malah dapat hinaan. Jangankan fan Oxford, fans dalam negeri pun sangat geram dengan pemilihan lapangan final Piala Presiden kali ini. Karena ini bukan soal juara, tapi soal martabat bangsa. Jadi menurut Mimin ya, kali ini PSSI wah benar-benar sangat blunder ya. Gral Van den Boeck tak hanya antusias, pelatih asal Belanda ini menetapkan target tinggi di turnamen Piala AFF U23 2025. Pasalnya, tak hanya juara yang diincar olehnya, tetapi juga menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Setiap pertandingan adalah laga yang harus dimenangi, kata Gral Van den Boeck pada Kamis 10 Juli. Saya tidak pernah ikut kompetisi, kemudian berpikir tim kami akan kalah. Kita punya 3 pertandingan dan akan memenangi 3 pertandingan itu. Saya rasa target tersebut wajar. Van den Boeck mengatakan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah tidak akan berakhir sebagai nomor 2 di turnamen ini. Dia menegaskan kemenangan mutlak diraih tim asuhannya hingga akhirnya meraih gelar juara ASEAN Cup U23 2025. Saya ingin memenangi setiap pertandingan, tentu saja itu tidak selalu memungkinkan. Tetapi kami akan memberikan semua untuk merealisasikannya. Saya tidak akan pernah bilang bahwa kami cukup puas dengan nomor 2. Menurut saya, kami bukan cukup main di turnamen ini. Saya mau kami menang dalam turnamen. Saya rasa itu adalah mentalitas yang kami perlukan, pungkas Gral Van den Boeck. Tak pelak, sesumbar Van den Boeck itu mendapat banyak sorotan, tak terkecuali dari Vietnam selaku kontestan ASEAN Cup U23 2025.
Vietnam tak menyangka Van den Boeck sebagai pelatih baru sudah berani sesumbar besar di hadapan juara bertahan. Meski tidak dipungkiri oleh mereka bahwa Indonesia mendapat keuntungan sebagai tim tuan rumah turnamen, pelatih Timnas U23 Indonesia berani mengirimkan surat tantangan untuk Timnas U23 Vietnam. Tulis detau247.vn. Pelatih asal Belanda menegaskan targetnya memenangi semua pertandingan demi menjuarai ASEAN Cup U23 2025 di kandang sendiri. Sebagai tuan rumah, Indonesia memang memiliki keuntungan karena tidak perlu bepergian, imbuh mereka. Sementara Vietnam tergabung di grup B, peluang bersua Indonesia ada di babak semifinal atau final. Ya, berita selanjutnya, supporter Oxford United, Rosselli berharap jika nantinya timnas Indonesia bisa berhadapan dengan Inggris seandainya lolos ke Piala Dunia 2026. Rosselli merupakan salah satu supporter yang rela datang jauh-jauh dari Inggris demi bisa mendukung Oxford United dalam Piala Presiden 2025. Pada partai final nanti, tim berjuluk The Youths itu akan menghadapi Thai Port FC pada Minggu 13 Juli di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Selama menyaksikan Piala Presiden 2025, Rosselli mengaku sangat takjub dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Melihat fanatisme supporter yang luar biasa membuat Rosselli berharap jika timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sungguh ajaib, sepak bolanya luar biasa, orang-orangnya fantastis, kami menyukainya, ujar Rosselli. Dan untuk kalian, tim kualifikasi Piala Dunia Indonesia, saya berharap dan berdoa agar kalian bisa ke Piala Dunia. Itu akan membuat saya sangat bahagia, tambahnya. Kemudian, Rosselli secara belak-belakan berharap timnas Indonesia bisa bertemu dengan Inggris seandainya lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, jika hal tersebut terwujud, maka itu bakal menjadi sesuatu yang sangat fantastis bagi dirinya. Saya pikir Inggris adalah tim yang sangat-sangat kuat. Mereka besar, kuat. Harry Kane kuat, Declan Rice juga sangat kuat. Tetapi jika Anda, timnas Indonesia berhasil mencapai Piala Dunia, itu berhadapan dengan Inggris akan menjadi sesuatu yang fantastis. Selanjutnya, lebih lanjut, supporter asal Inggris itu pun tidak mempermasalahkan apabila timnas Indonesia harus kalah maupun bisa menang dari The Three Lions. Rosselli mengaku jika hal yang paling penting adalah timnas Indonesia bisa memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Tidak masalah menang atau kalah, yang penting Anda berhasil, timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, kata Rosselli. Saya dan istri saya akan pergi ke Piala Dunia, semoga saja. Dan jika Indonesia ada di sana, kami akan pergi dan mendukung Anda, skuad Garuda, itu pasti. Berita selanjutnya, salah seorang striker Malaysia mulai berani bertingkah jelang pertandingan melawan timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia berada di satu grup yang sama dengan Malaysia dalam kompetisi tersebut. Pertemuan antara Timnas Indonesia dan Malaysia sudah ditunggu-tunggu, pasalnya kedua tim dinilai sama-sama kuat. Timnas Indonesia dianggap punya keuntungan sebagai tuan rumah, sementara Malaysia dinilai memiliki tim muda yang sedang bersinar. Tak heran jika pertandingan antara Timnas Indonesia versus Malaysia akan berlangsung sangat sengit. Sebelum melawan Timnas Indonesia, salah seorang striker muda Malaysia berani mengeluarkan pernyataan yang menganggap remeh skuad Geral Van den Boeck. Striker Malaysia tersebut mengungkit soal dukungan supporter Timnas Indonesia yang begitu besar. Semua tahu bagaimana dukungan luar biasa dari para supporter Timnas Indonesia, ujar Fergus Tierney, seperti dilansir dari tv1news.com dari media Malaysia Berita Harian. Menurut Fergus Tierney, dukungan pendukung Timnas Indonesia pasti akan sangat maksimal pada hari pertandingan nanti. Namun hal itu tak membuat dia gentar dalam menghadapi Timnas Indonesia. Tapi saya justru sangat antusias bermain di depan mereka, tegas striker Malaysia. Justru ia menganggap hal itu sebagai penyemangat dalam meraih kemenangan saat menghadapi Timnas Indonesia. Jika ada tekanan, tekanan itulah yang menciptakan bintang, ujar striker Malaysia. Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada 21 Juli 2025 di Stadion GBK. Sebagai penggemar sepak bola nasional, tentu kita berharap munculnya keajaiban-keajaiban yang bersifat positif agar sepak bola nasional Indonesia mendunia sejalan dengan cita-cita PSSI. Pemain seperti Ole melihat ini bukan sekedar uji coba, melainkan panggung pembuktian. Ia tampil Spartan demi tempat utama di Oxford musim depan. Sayangnya, profesionalisme itu justru dibalas dengan tindakan yang mencederai spirit kompetitif.
Resiko cedera seperti ini bisa mengganggu persiapan panjang, termasuk agenda timnas di round 4 kualifikasi Piala Dunia serta kampanye Oxford di Liga Championship Inggris. Ole Romeni memberi contoh sikap profesional dan kita berharap pemulihannya berjalan cepat agar bisa kembali berkontribusi di level tertinggi. Tutup Binder.